Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Devina Amira dari kelas 3JD4. Di sini saya akan menjelaskan tugas 8 perancangan proses. Nah, untuk soalnya seperti ini, terdapat stream, supply temperatur, target, delta H, MCP, HS, dan HT. Untuk streamnya itu ada 4. Yang ditanyakan itu yaitu kurva komposit, grid diagram, dan Heinz diagram. QC yang dibutuhkan untuk pendingin air, QH yang dibutuhkan untuk pemanas air, dan Q recovery atau panas recovery-nya. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita menggunakan aplikasi HIN. Nah, untuk di HIN ini, untuk menginput datanya itu terdapat 2 cara. Yang pertama, kita klik stream, masuk ke app. Nah, kita pilih ke linear stream. Stream nomor 1. Untuk deskripsinya, yang pertama tadi itu ada produk reaktor 1. Nah, kemudian untuk supply temperaturnya itu untuk di produk reaktor 1 250, target temperaturnya itu 40. Heat transfernya itu kita memakai MCP, MCP-nya itu 0,15. Nah, heat type-nya itu kita memilih yang sensible. Kemudian untuk stream type-nya ada hot and cold. Nah, di sini akan tersetting secara otomatis ketika kita menginputkan supply dan target temperaturnya. Kemudian kita klik OK. Cara yang kedua itu kita bisa di sini terdapat tanda plus, itu adalah untuk meng-add datanya. Nah, caranya juga sama, kita tinggal mengisi tabel di bawah. Nah, untuk produk reaktor 2, supply temperaturnya itu 200, target temperaturnya 80, MCP-nya itu 0,25. Kemudian yang ketiga itu ada feed reaktor 1. Untuk supply-nya itu 20, kemudian targetnya 180, MCP-nya 0,2. Yang keempat ada feed reaktor 2, supply-nya itu 140, targetnya 230, MCP-nya 0,3, sehingga didapatkan grid diagram seperti ini. Untuk mengatur, kita bisa mengatur diagramnya, ukuran diagramnya, lebar dan tingginya. Misalkan saya ingin lebih lebar, kita set 25 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu setelah muncul grid di sini, terdapat kurva komposit di sebelah kiri sini. Bisa dilihat dari klik diagram komposit kurva di sini, dan bisa juga kita klik di sini. Nah, untuk melihat data atau informasi yang ada pada grid diagram ini, kita bisa klik di cascade itu, atau bisa juga di sini. Nah, di cascade itu terdapat minimum temperature difference, heating duties, cooling duties, pitch temperature, dan minimum number of heat exchanger. Nah, di sini minimum temperature difference-nya 10, heat duties-nya atau Q hanya 7,5, cooling duties-nya atau QC-nya 10, pitch temperaturnya 145, minimum number of heat exchanger-nya itu 7. Nah, di sini dari cascade itu kita kan mendapatkan informasi berapa heat exchanger yang akan terpasang di grid diagram yang kita buat. Nah, di sini minimum number of heat-nya itu 7,
seharusnya nanti heat exchanger yang akan terpasang itu jumlahnya ada 7. Kemudian kita akan menggambar Haynes diagram dengan cara kita klik stream. Di sini ada visibility. Nah, di sini terdapat above pins dan below pins. Nah, di cascade tadi kan ada pins temperatur. Nah, pins temperaturnya itu kan 145. Nah, di sini above temperaturnya itu adalah 150 dan below temperaturnya itu 140. Cara mengetahui aliran yang cocok atau ketepatan alirannya itu kita bisa menggunakan visible match. Nah, di visible match table itu kita akan tahu aliran yang cocok. Contohnya untuk above pins itu aliran 1 dan 3, aliran 1, 3 dan 1, 4 itu cocok, dan aliran 2 dan 4 itu cocok. Sedangkan di below pins itu aliran 3 dan 2 yang cocok. Kemudian kita masukkan datanya. Pertama dimulai dari above pins. Nah, di above pins itu memiliki kriteria. Nah, yang menjadi acuan di sini adalah nilai MCP-nya. Jadi number of hot stream harus lebih kecil sama dengan number of cold stream, di mana MCP hot stream harus lebih kecil sama dengan MCP cold stream. Nah, tadi kan hot stream di visible match itu nomor 1 cocok dengan 3 dan 4. Sesuai dengan kriterianya, MCP hot stream lebih kecil sama dengan MCP cold stream. Nah, di sini 1 kan lebih kecil dari 3 dan 4. Contohnya. Kita mulai dari 1 dan 3. Oke. Kemudian masuk ke above pins yang kedua. Itu kan aliran 2 cocok dengan aliran 4. Oke. Kemudian kita atur below pins-nya. Nah, below pins juga memiliki kriteria sendiri. Nah, kriterianya itu number of hot stream harus lebih besar sama dengan number of cold stream. MCP hot stream lebih besar sama dengan MCP cold stream. Nah, kenapa kok di visible match itu 1 tidak cocok dengan 3? Karena sesuai dengan kriteria 1 itu tidak memenuhi, karena dia itu lebih kecil daripada cold stream-nya. Seharusnya kan lebih besar, maka 2 dan 3. Kita bisa mengatur alirannya. Kemudian cara untuk menampilkan suhu keluaran atau masukan dari grid Haynes diagram di sini kan datanya kurang lengkap, maka kita atur di heat exchanger format, kemudian kita centang hot stream inlet dan cold stream inlet, kita klik OK. Nah, di sini muncul suhu keluaran dan masukannya. Nah, seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini ini kan tidak pada aliran 1 itu tidak sesuai 160 ke 103,3, sedangkan yang diinginkan itu 250. Maka kita harus menaikkan suhunya dengan menambah heat exchanger. Untuk aliran nomor 2 itu sudah sesuai 150 dan ini juga 200, 150. Kemudian untuk aliran nomor 3 itu yang masuk 140, yang keluar 180 sudah sesuai. Kemudian yang untuk yang nomor 4 itu 140, keluarannya 181,7, sedangkan yang ditargetkan 230, maka kita harus menambahkan heat exchanger agar suhunya sesuai. Nah, caranya dengan kita klik heat exchanger, kemudian add. Nah, kita klik add. Nah, kenapa kita klik add? Karena tadi itu kan heat exchanger-nya sudah terpakai 3 heat exchanger, maka kita harus add agar mendapatkan heat exchanger yang baru. Di sini heat exchanger yang nomor 4.
untuk cold streamnya itu kita pilih aliran 4, hot streamnya aliran 1, entalpinya itu adalah 7, didapatkan dari 250 dikurangi dengan 150 dikali dengan 0,15 dikurangi dengan 8, di sini 8. Kemudian kita masukkan inlet temperatur. Di sini inlet temperaturnya itu yang kita pakai itu adalah 181,7. Kemudian untuk inlet temperatur hot stream itu adalah 250 yang ditargetkan. Kita klik OK, correct. Nah, untuk ketepatannya kita klik ini. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat aliran nomor 1 sudah sesuai, yang diinginkan 250, setelah dipasang HE itu suhunya sudah sesuai 250. Kemudian untuk yang aliran nomor 4 masih kurang, masih belum sesuai, masih dari 181,7 menjadi 205, maka kita harus menambahkan heat exchanger lagi. Kita add, kemudian ini itu cold streamnya itu 4, cold streamnya utility, kemudian kita memilih di specification type-nya itu kita pilih enthalpy to complete cold stream. Setelah itu kita langsung OK. Nah, seperti ini nanti. Nah, di sini dari aliran nomor 4 ini kan sudah sesuai ya, keluarannya 230 sesuai dengan targetnya. Kemudian kita masuk ke below pins. Nah, di below pins itu kan yang ini sudah sesuai, masuk 180, keluarannya 80, sedangkan yang ini kan supply-nya 20, sedangkan ini suhunya naik menjadi 52,5, maka kita harus memasang heat exchanger. Sini kita add heat exchanger nomor 6, kemudian cold stream nomor 3, hot stream 1. Nah, entalpinya itu entalpinya itu 6,5 didapat dari 52,5 dikurangi dengan 30 dikalikan dengan 0,2. 0,25 dikurangi 20 dikali dengan 0,2. Kemudian untuk inlet temperatur cold streamnya 20, inlet temperatur hot streamnya 150, outlet temperaturnya itu di sini 52,5. Kita klik OK. Nah, di sini terjadi kesalahan. Nah, agar sesuai, agar tepat, kita klik outlet temperatur of HE nomor 1. Kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, dari sini sudah terlihat ya bahwa ini kan sudah sesuai 20 yang diinginkan. Tetapi di aliran nomor 1 itu yang masukkan 150, yang keluar 106,7, sedangkan yang diinginkan 40, maka kita harus menambah heat exchanger lagi. Heat exchanger yang ke-7, cold streamnya utility, kemudian hot streamnya itu nomor 1. Nah, untuk entalpinya itu 10 didapat dari cascade yang cooling duties atau QC-nya itu kan tadi 10 ya. Kan tadi cascade itu kan cooling duties-nya 10, maka di nomor 7 itu juga 10. Kemudian kita set
outlet hot streamnya 40. Kita klik OK. Nah, sudah. Nah, di sini yang masuk 150, yang keluar juga 40 sudah sesuai. Kita rapikan. Setelah itu, jika alirannya itu kan sudah ungu seperti ini, maka itu sudah clear atau sudah benar. Selanjutnya, kita masuk ke, nah di cascade ini kan minimum number of heat exchanger-nya itu kan 7. Kita hitung heat exchanger-nya, benarkah ada 7? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah benar. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah kurva komposit. Nah, kurva kompositnya itu kan tadi sudah ada di sini. Kemudian yang kedua, grid diagram dan Hens diagram. Grid diagram itu adalah yang ungu ini. Aliran 1, 2, 3, 4 dan temperatur pinch point-nya itu di sini ada 50 dan 150, di sini 145. Kemudian untuk Hens diagramnya itu adalah yang heat exchanger-nya. Kemudian QC-nya itu ada di cascade, heating duties-nya itu adalah QC 7,5. Kemudian untuk QC-nya itu adalah cooling duties, itu 10. QH-nya itu heating duties 7,5. Kemudian Q recovery itu didapat dari penjumlahan dari 7,5 ditambah 8 tambah 7 tambah 12,5 tambah 17,5 tambah 6,5 ditambahkan 10. Nah, Q recovery-nya itu adalah 69 kW. Nah, sudah terjawab semua. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.